Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Kisah kriminal di episode kali ini dari Korea, geng penjahat paling sadis. TKP ada di Seoul, ibu kota Korea Selatan, dan beberapa kota di sekitarnya. For your information, karena nama-nama Korea tidak terlalu familiar dalam telinga kita, harap maklum kalau ada kesalahan dalam pengucapannya. Walaupun sebagian sudah Madam cek how to pronounce them dalam bahasa Korea. Harap maklum juga di episode ini ada pengucapan nama-nama yang berbeda dengan yang tertulis, karena memang tidak selalu sama. Contoh, Samsung diucapkan orang Korea dengan Samsung. Kejahatan dalam kasus ini bersumber pada sifat-sifat buruk manusia. Jika manusia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, tidak percaya akan karma, tidak memiliki belas kasih kepada sesama, dan sangat tamak akan harta, maka sudah bisa dipastikan melakukan kejahatan kepada orang lain dianggap hal yang biasa. Akibatnya, mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban. Pada tanggal 8 September 1994, sepasang kekasih Lee Jong-soo, 34 tahun, seorang musisi, dan kekasihnya Soo-jong, 27 tahun, yang bekerja di sebuah kafe, baru saja keluar dari sebuah motel di wilayah Yangsori setelah berakhir pekan di sana. Baru saja mereka masuk ke mobil Hyundai Grandernya, tiba-tiba di depannya sudah ada mobil pick up dan di belakangnya mobil sedan menghalangi mereka. Belum selesai mereka terkejut, tiba-tiba salah seorang keluar dari mobil sedan lalu menembak dengan gas air mata dan memukul mereka berkali-kali. Mereka mengikat sepasang kekasih itu dengan lakban dan membawanya ke sebuah rumah di daerah yang sepi, sepertinya markas tempat mereka berkumpul. Lalu Jong-soo dan Soo-jong harus menghadapi saat-saat yang sangat mencekam. Bayangkan guys, pada malam pertama Soo-jong dipaksa melayani nafsu mereka secara bergiliran. Malam berikutnya Jong-soo disiksa dan dipaksa memberikan uang. Sayangnya dia tidak punya uang. Setelah diyakinkan bahwa dia memang benar-benar tidak punya uang, salah satu dari mereka berkata, "Oke, kalau begitu kamu harus saya bunuh tanpa kamu merasa sakit. Nah, minumlah ini," sambil memberikan cairan dalam gelas. Jong-soo terpaksa meminumnya. Setelah itu mereka memaksa Soo-jong untuk memukuli kekasihnya. Kalau tidak mau, dia akan dibunuh. Meskipun tidak tega, dengan perasaan ketakutan Soo-jong terpaksa melakukannya. Kemudian mereka menutup kepala Jong-soo dengan plastik dan mencekiknya hingga korban meninggal. Maksud mereka memaksa Soo-jong untuk memukul korban nih guys, adalah agar dia juga terlibat dalam aksi pembunuhan itu. Dengan demikian dia tidak akan lari dan melaporkannya ke polisi. Kemudian mereka membawa mayat Jong-soo ke bukit dekat markas mereka dan meletakkannya di tempat duduk sopir, lalu mendorong mobilnya agar jatuh. Di tempat itu juga Soo-jong dipaksa melayani nafsu mereka. Sementara itu, keluarga Jong-soo melaporkan ke polisi tentang hilangnya korban. Tak lama berselang, seorang pegawai bangunan menemukan mobil yang jatuh dari bukit dengan korban di dalamnya. Ketika polisi datang menginvestigasi, mereka mencium bau alkohol dari mulut korban. Maka hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa korban jatuh dari bukit karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Tinggallah Soo-jong di rumah yang merupakan neraka baginya. Selama beberapa hari di sana, dia sudah mengenal nama-nama komplotan penjahat itu. Mereka adalah Kim Gi-wa, Kim Han-yan, Moon Sang-rok, Gang Dong-on, Baek Bayong-ok, dan Gang Moon-sop. Tanggal 13 September 1994, Soo-jong diajak pergi oleh kelompok penjahat itu ke komplek pemakaman. Saat itu, Soo, 42 tahun, dan istrinya Park sedang mencabuti rumput yang ada di kuburan keluarga mereka.
Begitu selesai dan hendak masuk ke mobil, mereka menculik suami istri itu dan dibawa ke markas. So dan Park ditempatkan di basement. Mereka meminta uang 100 juta won cash atau setara 1,2 miliar rupiah. So mengatakan kepada mereka bahwa meskipun dia tidak memiliki uang sebanyak itu, tapi dia bisa memberikan 80 juta won cash. Uang 80 juta won itu sebenarnya adalah gaji pegawai dan biaya operasional perusahaan. Dengan menjadikan istri So sebagai sandera, mereka mengirim So untuk mengambil uang di Ulsan, tempat di mana perusahaannya berlokasi. Walaupun So sendiri tinggal di Seoul. So meminta pegawainya untuk menyiapkan uang tersebut. Sambil menerima tas yang berisi uang, So berbisik kepada pegawainya, "Saya diculik, saya tidak bisa bicara banyak." Sebetulnya dia melewati kantor polisi dan bisa meminta bantuan, tapi dia takut kalau mereka tahu mereka akan membunuh istrinya yang disandera. Pegawai tersebut melaporkannya ke polisi di Ulsan, tapi dia diminta melaporkannya ke Gwangju, tempat di mana uang itu diberikan. Namun Departemen Kepolisian Gwangju menyerahkan kasusnya ke pihak berwenang lainnya. Dan pihak berwenang tersebut akhirnya menyerahkan kembali ke kantor polisi Gwangju. Di Gwangju, polisi berasumsi bahwa ini kasus palsu yang bertujuan menyembunyikan masalah keuangan perusahaan. Maka laporan pegawai tersebut dianggap hoax. Meskipun uang sudah diberikan, tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa suami istri itu. Sungguh sangat kasihan. Mereka memaksa Sujong untuk membunuh So dan istrinya. Kalau tidak mau, Sujong akan dibunuh. Tindakan ini sekaligus untuk mengetes Sujong apakah punya loyalitas atau tidak kepada mereka. Pertama, Sujong diminta menembak kepala So. Dengan penuh ketakutan dan terpaksa, dia melakukannya. Setelah itu dia membunuh Park. Kemudian mereka memakan daging dan organ tubuh korban. Hal yang sangat menjijikan adalah Sujong diminta memakan hatinya, dan dia tak kuasa menolaknya. Makan daging dan organ tubuh korban bagi mereka akan menambah keberanian. Pada tanggal 16 September 1994, para anggota geng berlatih melempar dinamit. Kim Yan Yang mengalami luka di kepala. Dia meminta Sujong untuk menemani ke rumah sakit. Ketika luka di kepala hendak diobati dokter, Kim menitipkan uang 500.000 won cash dan HP-nya ke Sujong. Disitulah Sujong melihat kesempatan untuk melarikan diri. Namun hatinya bimbang. Dia takut kalau ketahuan pasti dibunuh. Terjadilah pergumulan batin. Namun kemudian dia membulatkan tekadnya untuk segera melarikan diri. Dia berlari keluar dari rumah sakit lalu naik taksi. Ketika sopir taksi cerita bahwa dia kenal semua orang di daerah itu, Sujong takut kalau dia kenal orang-orang yang menyekapnya. Maka dia minta berhenti di tengah jalan. Kemudian bersembunyi di sebuah kebun. Setelah merasa aman, dia menyewa mobil rental ke Daejeon, lalu naik taksi ke Seoul. Karena takut melaporkan ke polisi, dia bersembunyi di sebuah motel di Yoksamdong, daerah Seoul. Dari sana dia menelpon temannya agar melaporkannya ke polisi. Temannya itu melaporkan ke kantor polisi Sokcho. Sujong pun diminta datang ke sana. Tadinya polisi tidak percaya cerita Sujong. Mereka pikir dia sedang mabuk. Lalu mereka mengecek tubuhnya apakah ada bekas-bekas suntikan narkoba. Ternyata tidak ada. Maka kepala penyidik kriminal Go Payong-chon sadar bahwa Sujong sedang berbicara tentang hilangnya sepasang suami istri So dan Park yang dilaporkan ke polisi beberapa hari lalu. Pada saat itu HP Kim yang dibawa Sujong berdering. Polisi melarang Sujong untuk menjawabnya, dan yang menelepon hanya bicara, "Hai Sujong, hai Sujong."
polisi pun memulai investigasi. Mengingat ini kejahatan yang sangat berat, beberapa anggota elit kepolisian diterjunkan langsung. Pertama, polisi melacak telepon seluler So. Ternyata sinyalnya ada di daerah Yonggwang. Ini sesuai dengan cerita Sujong. Maka diaturlah rencana penangkapan kelompok penjahat itu. Pagi-pagi sekali pada tanggal 17 September 1994, polisi meluncur ke Jiangsu, tempat dijatuhkannya mobil Jungso, tak jauh dari markas para penjahat. Dari jauh mereka mengawasi markas tersebut. Setelah menunggu selama 2 jam nih guys, sebuah mobil pick up keluar. Sebagian polisi segera mengejarnya. Akhirnya polisi berhasil menangkapnya dan di dalamnya ada Gang Dong-eun yang terpaksa menyerahkan diri. Gang menyebutkan siapa kawan-kawannya dan kejahatan apa saja yang mereka lakukan. Dia juga mengingatkan kepada polisi bahwa di markas mereka ada dinamit. Dengan kaburnya Sujong, anggota geng tentu khawatir mereka akan ditangkap. Ketika merasa aman karena polisi tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka, mereka mengira Sujong tidak melaporkannya ke polisi. Merasa aman, Gang keluar dari sarangnya. Mengingat bahaya dinamit dan masih ada 5 anggota geng di markas para penjahat itu, polisi menggunakan strategi. Sebagian dari mereka harus dikeluarkan, pikir polisi. Maka mereka meminta polisi Seoul untuk telepon dari rumah sakit dan mengatakan bahwa Gang mengalami kecelakaan berat dan mereka diminta mengambil barang-barangnya. Padahal sebetulnya Gang sudah ditangkap. Tak lama kemudian, nampak 3 anggota geng keluar dari markas menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Moon Sang-rok turun, mengamati kondisi sekitar. Pada saat itulah dia ditangkap oleh pasukan polisi yang bersembunyi menunggu kedatangan mereka. Kemudian Kim Gi-wan dan Kim Yan-yang yang berada di dalam mobil juga ditangkap. Maka tinggal 2 anggota yang tersisa di markas, yaitu Baek Bayong-ok dan Kang Mun-suk. Terlihat 2 orang berlari keluar. Maka polisi segera mengejar dan menangkap mereka. Rupanya mereka baru mendapat telepon dari salah seorang temannya yang baru ditangkap untuk melarikan diri karena polisi sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Nah, siapa nih guys sebenarnya kelompok penjahat ini? Ternyata mereka adalah kelompok penjahat super kejam yang menamakan diri Jijon Family atau Jijon Pak dalam bahasa Korea. Dikenal sebagai salah satu geng penjahat kanibal dan tersadis di Korea Selatan. Didirikan oleh Kim Ki-wa, seorang mantan narapidana pada tahun 1993. Mereka sangat benci orang kaya dan punya semangat membalas dendam. Alasannya sederhana, karena mereka miskin. Kim Gi-wan pun mengajak beberapa orang menjadi anggotanya. Rata-rata mantan narapidana dan pengangguran. Kejahatan yang mereka rencanakan adalah menculik orang kaya, menguras hartanya, dan membunuh. Untuk itu mereka membangun markas yang mereka sebut dengan pabrik pembantaian, tempat berkumpul dan melaksanakan kejahatan. Lokasinya di wilayah yang agak sepi di daerah perbukitan. Di dalamnya dipenuhi berbagai senjata api, senjata tajam dan dinamit. Juga tempat menyiksa dan mengeksekusi korban. Inilah kejahatan-kejahatan mereka. Di samping mengakui telah membunuh Jong So, lalu So dan istrinya Bak, mereka mengakui bahwa kejahatan pertama yang mereka lakukan adalah menculik, memperkosa, dan membunuh Nona Che yang berusia 20 tahun. Pada tanggal 18 Juli 1993, yang saat itu baru turun dari bus. Aksi kejahatan ini mereka anggap sebagai latihan sebelum melakukan aksi kejahatan-kejahatan berikutnya.
Karena sebetulnya Nona C bukan orang kaya, dia hanyalah anak seorang petani. Karena sasaran mereka sebenarnya orang-orang kaya. Menurut pengakuan salah seorang anggota geng, pada saat membunuh Nona C, Kim Gi-won mencekik korban dan berkata, "Beginilah caramu membunuh orang." Mayatnya ditemukan oleh seorang penduduk desa yang sedang memotong rumput. Polisi melakukan penyelidikan siapa kira-kira pembunuhnya, tapi gagal, sehingga kasusnya terhenti. Kedua, pembunuhan terhadap Song Bong-on. Song Bong-on sebetulnya adalah salah seorang anggota geng tersebut. Dia diberi kepercayaan menyimpan dan mengatur uang operasional geng. Namun, dia melarikan diri dengan membawa uang milik geng tersebut sebesar 3 juta won atau sekitar 360 juta. Setelah dicari, dia ditemukan di rumah saudaranya di Sihong pada bulan Agustus 1993. Kemudian mereka membawanya ke markas, lalu membunuhnya. Tertangkapnya geng penjahat Ji-jeon Family menjadi berita besar di berbagai media di Korea. Masyarakat juga datang berduyun-duyun ke lokasi untuk melihat langsung wajah mereka. Pada tanggal 1 November 1994, semua anggota Ji-jeon Family dijatuhi hukuman mati karena bersalah membunuh 5 orang. Sungguh ironis, tidak ada satupun dari mereka yang menyesali perbuatannya. Hanya satu penyesalan mereka, yaitu mereka belum sempat membunuh anak-anak orang kaya. Pada tanggal 2 November 1995, eksekusi hukuman mati atas mereka dilaksanakan di tiang gantungan. 26 tahun kemudian, pada tahun 2020, Sujong datang ke kantor polisi menceritakan secara lengkap pengalaman yang sangat mencekam ketika disekap geng penjahat Ji-jeon Family. Sejak itu dia mengalami trauma dan depresi berat, sehingga setiap hari harus minum obat penenang. Dia tidak tahu apakah dia pelaku kejahatan ataukah korban kejahatan. Namun polisi Seoul mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.